سألقي به إلى الجحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue di channel Pojok Kartel. Pada film kali ini kembali mengisahkan tentang pecahnya perang salib yang kedua yang terjadi pasca kemenangan beruntun pasukan muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi setelah berbagai konflik yang tak berujung melawan pasukan salib. Namun saat itu pasukan muslim masih belum bisa menaklukkan kota Yerusalem yang masih dikuasai oleh aliansi tentara salib. Hal itu membuat Salahuddin terbayang-bayang dengan misi utama mereka yang harus melakukan pembebasan kota Yerusalem dari belenggu umat Kristen. Konflik ini begitu rumit karena ada banyak pengadu domba dalam perdamaian toleransi yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang membuat umat muslim di Yerusalem terus berada dalam pengasingan di tanah mereka sendiri. Dan hal itu menjadikan pemicu meletusnya perang salib kedua yang melibatkan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi melawan aliansi pasukan Kristen yang dipimpin oleh Raja Richard the Lionheart. Lantas bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai dan putar intronya. Film ini berkisah di mana saat itu pasukan Salahuddin Al-Ayyubi telah berhasil membebaskan kota-kota yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Kristen. Lantas pasukannya juga berhasil mempersatukan kembali orang-orang Arab yang tadinya tercerai-berai. Bersatunya orang-orang Arab itu pastinya membuat orang-orang Yerusalem semakin takut akan keberadaan Salahuddin Al-Ayyubi. Berpindah ke Kastil Karak. Saat ini kita diperkenalkan oleh seorang pria yang bernama Reinald de Chatillon yang sedang bersama dengan istrinya yang bernama Virginia. Saat itu mereka sedang ingin berselehoi guys, namun harus tertunda setelah kedatangan seorang gubernur yang beraliansi dengan mereka. Sebenarnya Reinald tidak begitu percaya dengan gubernur itu, namun sebaliknya sang istri yaitu Virginia, dia sangat percaya dengan sang gubernur. Berpindah ke tempat Salahuddin, mereka kedatangan seorang putri dari sepupu Raja Al-Saleh di kota Mosul. Saat itu mereka berencana agar kafilah mereka akan berangkat bersama-sama dengan milik beberapa petua dari Salahuddin untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Lantas setelah beberapa kata perpisahan, kafilah mereka pun mulai berangkat menuju ke kota Mekah. Beralih kembali ke Yerusalem, terlihat kalau Reinald de Chatillon telah tiba di sana. Kedatangannya ini untuk membujuk Raja Yerusalem yang saat itu dipimpin oleh Guy de Lusignan. Dan saat itu kebetulan juga datanglah seorang pengawal yang memberitahu jika kafilah Salahuddin telah bergerak untuk melaksanakan ibadah haji. Saat itu Reinald terus meminta agar mereka segera membasmi kafilah itu, sebab mereka membutuhkan dana untuk persiapan perang jika dibutuhkan. Namun di sini Raja Guy menolaknya, sebab mereka tahu jika itu dilakukan maka perjanjian damai akan tidak berlaku lagi. Saat itu Reinald tidak mendengarkan kata-kata Guy. Dia pun segera menyuruh prajuritnya melakukan penyerangan terhadap kafilah Salahuddin. Penyerangan itu menyebabkan tewasnya semua jemaah haji yang ada di sana, yang mana membuat semua perjanjian perdamaian antara Salahuddin dan Yerusalem pun ikut terputus, hingga deklarasi perang pun mulai dilakukan. Saat itu pasukan Yerusalem bernaung di puncak Bukit Hittin, di mana sangat sulit bagi Salahuddin untuk mengambil tindakan agar melancarkan serangan langsung. Karena hal itu, Salahuddin memutuskan agar mereka berkemah dan mengatur strateginya terlebih dahulu.
Di malam itu, terdapat seorang pria yang bernama Isa. Dia adalah seorang panglima dari pasukan Salahuddin yang beragama Kristen. Terlihat kalau dia pergi untuk berendam di danau Tiberias agar menghilangkan lelahnya. Dan saat berada di danau, tak sengaja dia melihat seorang prajurit yang juga sedang mandi di sana. Rupanya prajurit itu bernama Luisa de Lusignan, yaitu seorang komandan hospitaler bagi pasukan salib. Namun Isa belum mengetahuinya. Ketika itu Isa berencana untuk menjadikan Luisa sebagai tawanan. Namun Luisa berhasil menipunya dan menembakkan anak panah ke arahnya. Karena hal itu Isa segera pergi untuk diobati. Ketika Salahuddin sedang mengobati sekaligus menanyai perihal luka yang didapatkan, Isa sempat memberitahu jika dari danau itu mereka bisa melihat cahaya obor perkemahan pasukan salib, yang berarti posisi mereka tidak begitu jauh. Mengetahui hal itu, Salahuddin segera mengatur strateginya dan menyuruh para tentara yang ahli berenang untuk menuju ke sumber air pasukan salib. Lalu jika mereka berhasil mengambil alih sumber air dari pasukan salib, maka pasukan salib akan menderita. Hingga dengan segera para pasukan mulai melakukan aksinya untuk menghancurkan pertahanan sekaligus sumber air dari pasukan salib. Strategi itu akhirnya berhasil dilakukan. Bencana seketika melanda pasukan salib hingga mereka harus berebut hanya untuk meminum air. Dengan kondisi yang penuh dahaga, Reynald menyarankan agar semua prajurit turun gunung untuk memulai pertempuran. Di sisi lain, Salahuddin kini memasang jebakan-jebakan api yang akan mencegah pasukan salib untuk turun dari bukit melalui celah yang lebar, dan mereka harus melalui celah yang lebih sempit agar mudah untuk ditaklukkan. Tak disangka Salahuddin berhasil memancing kesombongan Reynald yang membuatnya masuk dalam perangkat Salahuddin. Lantas sebuah pertempuran besar yang dikenal dengan The Battle of Hittin ini berhasil dimenangkan oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Raja Gai de Lusignan pun berhasil tertangkap, yang membuat Yerusalem kembali jatuh ke tangan kaum muslimin. Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan Virginia yang kini kembali ke Eropa karena tidak ada lagi tempat bagi dirinya untuk bernaung. Saat itu dia ditemani dengan Gubernur Arsef, dan Virginia meminta sang gubernur untuk menyampaikan pesan kepada Pangeran Kodrat, sementara dia akan berkampanye kepada seluruh raja-raja Eropa agar kembali memulai perang salib yang baru. Di Yerusalem, Reynald terus mengeluh karena dia masih penuh dengan dahaga. Oh ya guys, sebenarnya di film ini agak sedikit berbeda dengan beberapa catatan sejarah, karena sebenarnya Reynald dihukum mati setelah berakhirnya perang Hittin. Namun di film ini Reynald masih bisa hidup, bahkan sampai pembebasan Baitul Maqdis. Ditambah lagi dia tidak langsung dihukum mati, melainkan meminta duel dengan Salahuddin, dan duel singkat itu tentunya berhasil dimenangkan oleh Salahuddin. Di kerajaan Inggris, Virginia mulai membeberkan semua tentang kejatuhan Yerusalem, bahkan menambahkan kata-kata yang memprovokasi, seperti Salahuddin telah membantai Yerusalem dan orang-orang yang selamat dijadikan makanan untuk binatang buas kepada sang Raja Inggris, yang saat itu dipimpin oleh Raja Richard the Lionheart. Mendengar perkataan itu, Raja Richard sangat marah. Dia pun segera membentuk sebuah dewan untuk mendeklarasikan perang salib yang baru. Begitu juga dengan Raja Prancis, yaitu Raja Philip,
yang juga akhirnya ikut beraliansi setelah berhasil digoda oleh Virginia. Dan pada akhirnya, semua raja-raja itu mulai berangkat menuju ke Yerusalem. Aliansi baru untuk perang salib yang kedua ini terdiri dari Raja Richard the Lionheart, Raja Philips, Behelman, dan Pangeran Antioquia, lantas memulai pertempuran di Kastil Ark. Pertempuran itu berlangsung cukup singkat, sebab Gubernur Ark sudah bersekutu sebelumnya dengan Virginia, hingga wilayah Ark pun berhasil dikuasai oleh pasukan salib. Dengan dirampasnya wilayah Ark, terlihat kalau Salahuddin sangatlah bersedih, karena di pertempuran Ark mereka kehilangan banyak nyawa dari kaum muslimin. Tak berselang lama tibalah utusan dari pasukan salib yang mengundang Salahuddin agar datang esok pagi dan memulai perundingan untuk perdamaian. Salahuddin pun setuju untuk mengikuti perundingan itu dan akan datang keesokan hari. Namun di sini, seorang panglima menyarankan agar kepergian Salahuddin dikawal dengan ketat untuk berjaga-jaga jika ini adalah sebuah jebakan. Akan tetapi Salahuddin menolak untuk dikawal dan memilih untuk pergi tanpa rombongan. Keesokan harinya semua raja-raja Eropa telah siap melakukan perundingan dengan Salahuddin. Namun mereka semua terkejut ketika Salahuddin datang tidak dengan pengawalan ketat, layaknya raja-raja yang lain. Dan saat para raja memperkenalkan diri mereka, tetapi saat itu Salahuddin memperkenalkan dirinya kalau orang-orang Arab bukanlah seorang raja, melainkan dirinya hanyalah sebagai pelayan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah perundingan itu, Raja Eropa meminta agar Salahuddin menyerahkan kembali kota Yerusalem serta provinsi-provinsi yang telah direbutnya. Namun Salahuddin membantah hal itu. Dia juga menegaskan kalau mereka adalah pemilik tanah Arab itu sendiri. Salahuddin juga menyatakan jika Yerusalem adalah milik Arab, namun semua umat beragama boleh datang kapan saja ke Yerusalem. Hingga datanglah Raja Richard the Lionheart yang mempertegas isi negosiasi tersebut dengan penyerahan kota Yerusalem tanpa syarat. Namun di sini Salahuddin dengan tenang menolak semua itu, hingga pada akhirnya tidak ada keputusan perdamaian yang didapatkan dari negosiasi itu selain kembalinya melakukan peperangan. Singkat cerita, Salahuddin dan pasukannya kini bertahan di Kastil Axelon. Lantas ketika itu para pasukan salib menyerang dengan kekuatan penuh menggunakan menara raksasa. Dan masalah ini semakin rumit ketika mengetahui kalau menara raksasa milik pasukan salib tidak dapat terbakar. Meskipun Salahuddin menggunakan manjanik bahkan panah api yang membuat pasukan salib berhasil menaiki Kastil Axelon. Melihat kekacauan itu, Salahuddin memutuskan untuk menarik pasukannya kembali. Hingga saat itu, pasukan Salahuddin kembali dikalahkan. Di tempat persembunyiannya, Salahuddin kembali mengatur strategi. Di sini masalah terbesar bagi pasukan muslim adalah menara raksasa itu. Dan untuk mengatasinya, dia mengirimkan beberapa pasukan agar memancing pasukan salib menaiki bukit-bukit yang terjang, hingga pasukan salib kesulitan untuk melangkah. Lantas setelah pasukan salib berada di antara gurun, ketika itu Salahuddin melakukan penyerangan kembali. Strategi Salahuddin kali ini berhasil memporak-porandakan pasukan salib dan skor berhasil seimbang. Namun korban masih bergelimpangan antara kedua kubu.
Saat itu Raja Richard sangatlah terpukul dengan banyaknya korban berjatuhan dari kubu mereka. Dia pun lantas merencanakan sebuah gencatan senjata. Akan tetapi Raja Philip menolak hal itu, sebab mereka tetap harus berperang agar tak kehabisan waktu. Namun bagaimanapun juga, komando perang kali ini dipimpin oleh Raja Richard dan keputusannya pun sudah bulat. Raja Richard mengirimkan seorang utusan untuk perjanjian gencatan senjata serta mengembalikan para tahanan-tahanan perang. Keputusan Raja Richard ini membuat Raja Philip amatlah kesal. Lantas dia dan Virginia pun membuat rencana pembunuhan kepada utusan Richard. Sebenarnya surat gencatan senjata itu telah sampai di tangan Salahuddin, dan Salahuddin juga telah setuju akan hal itu, yang akan membebaskan semua tawanan mereka. Akan tetapi setelah utusan itu kembali, Raja Philip membunuhnya dan membawa utusan itu dalam keadaan tak bernyawa. Mengetahui hal itu, Raja Richard semakin marah. Dia pun memutuskan untuk membunuh tawanan mereka karena menganggap jika gencatan senjata ini dibatalkan. Namun setelah ingin diberi aba-aba, terlihat dari kejauhan para tawanan mereka telah dibebaskan oleh Salahuddin, yang artinya Salahuddin telah menerima keputusan gencatan senjata itu. Namun lagi-lagi, Raja Philip justru mengambil alih komando perang dan dia segera membunuh para tawanan itu. Saat itu kekesalan Raja Richard kini berbalik kepada aliansinya sendiri, yaitu Raja Philips, yang mengakibatkan aliansi perang mereka mulai berantakan. Saat itu Raja Philip memutuskan untuk mundur dan kembali ke Eropa. Sementara Raja Richard kembali mengirimkan seorang pria yang bernama Arthur, yaitu penasehatnya, untuk meminta maaf kepada Salahuddin atas tewasnya para tawanan, dan mereka akan meneruskan perjanjian gencatan senjata itu. Ketika itu Salahuddin menerima dengan besar hati permintaan maaf dari Raja Richard jika tindakan tidak terhormat itu bukanlah tindakan dari seorang Richard. Singkat cerita, akan tiba hari Natal, di mana dalam kondisi gencatan senjata ini, Salahuddin mengundang Raja Richard untuk berziarah ke Yerusalem agar merayakan hari suci mereka. Awalnya Raja Richard menolak undangan tersebut karena hasutan dari para penasehatnya, karena jika itu dilakukan, maka tandanya bahwa Richard rela melepaskan Yerusalem. Namun setelah melakukan perenungan beberapa waktu, Richard memutuskan untuk berangkat ke Yerusalem sebagai tamu dan berziarah ke Yerusalem bukan berarti mereka mengalah. Lantas Richard dan seluruh pasukannya berangkat menuju ke Yerusalem. Di Yerusalem mereka mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat Yerusalem dari berbagai agama. Akan tetapi ketika hendak memasuki pintu gerbang kota, tiba-tiba sebuah anak panah beracun mengenai tubuh Richard. Sontak kejadian itu membuat ketegangan di antara kedua kubu hingga menjadi puncak pemicu perang ini. Di bawah pimpinan Arthur, pasukan salib mengumandangkan deklarasi perang untuk membalas darah yang mengalir dari tubuh Richard. Salahuddin yang mengetahui adanya pengkhianatan dari orang-orang terdekat Richard, kemudian dia memutuskan untuk mengendap-endap menuju ke perkemahan Richard. Richard dibawa langsung oleh komandan Hospitaller yang memiliki hubungan cinta dengan Isa, yaitu Louisa de Luxignan. Ketika itu Salahuddin mengobati Richard dengan penawarnya, dan pada akhirnya Richard pun berhasil sembuh. Namun di sini Richard masih bersikeras dan menganggap jika Salahuddin lah yang telah merencanakan pembunuhan itu. Hingga dengan penuh amarah, ia akan melanjutkan invasi besar-besaran ke Yerusalem keesokan hari. Lantas tibalah esok hari, yang mana di malam itu akan dirayakan hari Natal. Lalu dengan mengandalkan menara raksaksanya, Richard melakukan serangan besar-besaran ke Yerusalem. Di dalam Yerusalem, rupanya Salahuddin telah menyiapkan campuran kimia yang telah ditemukan oleh ilmuwan Damaskus yang berhasil mencampurkan bahan kimia yang mampu membakar menara-menara dari pasukan salib, dan perang besar pun terjadi.
Pada malam harinya, nampak Virginia telah frustasi melihat kondisi pasukan mereka yang porak-poranda tanpa adanya tanda-tanda kemenangan. Untuk itu dia melakukan pengakuan dosa kepada Louisa. Ia mengungkapkan semua rencana-rencananya untuk membunuh Richard agar ambisi perang salib ini akan terwujud, termasuk rencana pembunuhan dengan Arthur. Saat itu Arthur yang mendengar hal itu tak sengaja membunuh Virginia. Lantas dengan segera Louisa mengabari hal tersebut kepada Richard jika sang pengkhianat sebenarnya tidak lain adalah orang kepercayaan dia sendiri, yaitu Arthur. Berpindah ke Yerusalem. Di sana Salahuddin mengucapkan Natal kepada panglimanya yang beragama Kristen, yaitu Isa. Ia kemudian mengatakan kepada Isa agar tetap melaksanakan kepercayaannya meski dalam kondisi perang, dan perayaan Natal di Yerusalem pun tetap terlaksana. Dari luar tembok, gema paduan orang-orang Kristen mengubah hati Richard. Di sini Richard mulai sadar jika apa yang telah dilakukannya selama ini tidak lain hanyalah sebuah ambisi untuk sebuah eksistensi semata dan bukan untuk peperangan suci. Untuk itu Raja Richard mulai membuka hati untuk menemui Sultan Salahuddin agar mengakhiri perang ini. Dan pada akhirnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bersama dengan Raja Richard the Lionheart berjalan bersama-sama di kota Yerusalem, hingga pada akhirnya kota suci Yerusalem tetap berada di tangan orang-orang Arab. Namun semua agama tetap diperbolehkan untuk datang dan tinggal di Yerusalem, ataupun hanya sekedar untuk berziarah. Dan film pun selesai. Oke guys, begitulah alur cerita film ini gue bahas. Hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah dimana sikap toleransi beragama sangatlah penting bagi umat manusia, meski dalam kondisi perang sekalipun, karena dengan adanya sikap toleransi beragama dapat menyelamatkan banyak korban yang akan berjatuhan dalam perang. Dengan demikian, gue mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pojok Kartel di sini izin pamit, see you in the next film.